Diapain mas? Buka timer. Oh timer. Tapi layarnya ngeblank putih gini tuh. Nah, itu baru tuh. Nah, kembali lagi di Tanpa Naskah. Masih barengan kami yang salah satu diantaranya adalah aku Ray Anomali. Anjir, keduluan anjing. Bisa pas anonimus. Saya Air Downsize. Ketemu lagi temennya. Yes, betul. Ini ada apa nih? Kita tuh ya seperti di episode yang sebelumnya kita udah kasih tahu juga bahwa kita lagi ada di segmentasi terbaru. Widih. Ya. Udah segmen baru aja. Iya dong. Jadi patah hati series mungkin ya. Lebih tepatnya. Ini jadi ya karena memang ya tanpa kan hostnya anomali semua. Jadi ya udah apa aja gitu. Ini orang lagi galau aja diomongin kan ya. Iya. Ini justru malah jadi segmen coba. Jadi segmen. Iya. Kapan lagi luka jadi segmen? Oh iya benar. Jadi perasaannya panas ya. Berarti bukan cuma di Rukiah doang ya. Panas. Bukan cuma panas dalam doang. Ternyata ya yang lain pun bisa panas. Oke. Yes. Jadi gimana Bapak Reh? Ya. Apakah kita bakal broken heart lagi kah? Patah hati lagi? Anjir. Kenapa sih? Orang-orang tuh betah dengan sebuah yang namanya tuh penyiksaan batin. Kenapa sih anjir? Ya udah. Betah sama penyiksaan batin. Tolong move on seperti video sebelumnya. karena gini mas. Okay. Anjir mas ya karena gini mas. Mas Baso. Kenapa sih ini bahasa-bahasa tuh sering banget disebutnya gitu ya mas? Iya. Nah siapa tahu orang Madura. Ya. Ya bisa jadi dong. Nggak apa-apa dong. Ya mentang-mentang emas lagi turun ya harganya ya. Nah ya. Atau karena itu cuma jadi biar tidak ada yang namanya inflasi dan deflasi anjing. Mas yang kuning atau putih? Biasanya lebih enak yang putih sih. Maksudnya lebih tinggi yang putih harga ininya. Nah, biasanya memang gini. Kenapa patah hati? Kenapa kita betah dengan luka batin gitu ya? Dan terus kenapa sih masih berpegang teguh dengan wah ya enggak bro, gua kagak cengeng, gua masih mau bertahan. Apa sih ini kenapa lu hidup lu kenapa sih? Sebel soalnya ya mah ke-trigger jadinya gitu kan. Gini tuh. Sebenarnya luka itu juga sekaligus sebagai penyembuh terkadang. Tapi di apa namanya? Dilihatnya dari sudut pandang yang lain dulu nih. Gini. Oke. Kita terima dulu lukanya di awal. Ya pasti nangis-nangisan dulu kan. Pasti apa namanya? Mungkin ada yang beberapa curhat dulu di sosmed atau kayak gimana. Terus juga ada yang melampiaskannya dengan cara-cara tertentu. Nah, nanti setelah fase itu terlewati, pasti kan nantinya tuh kayak ternyata kalau nggak ada luka itu sebelumnya, itu nggak kebentuk kayak yang sekarang bisa. Kaget bocok banyak tuh. Mati lampu teman-teman. Nah, jadi apa aja? Gitu. Kenapa sih anjing? Heran aja gitu. Enggak, tapi apakah mungkin ini hanya apa ya nggak tahu, tapi misalnya kita karena mungkin ada beberapa orang seperti itu tuh ya mungkin karena apa, mungkin dia tuh positive vibe dan beranggapan rasa sakit gue ini tuh ya belum, yang kemarin itu dihianati tuh belum cukup, belum sampai segitu doang kayaknya, paling gitu ya. Apa sih kayak gitu, dan mungkin tapi ya gitu kali ya. Tapi kadang kan orang yang nekat seperti itu tuh tidak memikirkan yang namanya sebuah konsekuensi. Betul. Dan ya mungkin inilah ya yang artinya mungkin tuh cinta itu buta tuh ya berarti ya memang ya kita tuh dibuat seolah apa ya, ya bisa dikatakan disiksa tuh lebih dari disiksa gitu loh maksudnya. Ya. Seperti kayak udah dikutuk, dihukum, dan kasarannya tuh untuk memofat. Tapi sebenarnya kan justru bahannya lebih gitu kan. Jadi kita tuh terlalu termotivasi pun berambisi kayak gitu tuh anjir.
sebuah hal yang maksudnya tuh apa ya? Hmm. Penting nggak penting sih? Penting nggak? Oh, oke, relatif lah. Ya Ya. karena kalau misalkan lu nih ya terus gitu, lu lagi patah hati, datang ke tongkrongan, Kan ke lu tongkrongan. curhat, kan kadang kan Tergantung nih. biasanya kan suka gitu kan? Karena ada beberapa tongkrongan yang kayaknya kalau curhat di tongkrongan anu nggak akan bisa deh. Kenapa? Karena respon orang pasti beda-beda. Tapi kan maksudnya tuh ada orang tuh maksudnya apa ya? Ya mungkin dia tuh ngerasa keselnya anjir ini tuh apa ya soalnya beberapa faktor tuh pernah aku alami. Jadi yang biasa temen curhatku tuh maksudnya tuh dia tuh kesalnya tuh bukan karena mau itu lagi cuma justru dia tuh kesal kalau ngelihat gua tuh disakitin mulu sama salah satu cewek gitu. Oh, Jadi bener-bener jadi yang justru malah anjing. sih gitu ya. Iya. Gitu. Nah, ya maksudnya tuh kan ini kan sebuah bait dan pancingan. Nah, Waduh. gaskeun. Wah, thank you. Ya tapi ini nggak sama ini tingginya. Kamu yang dikit aja. Oke. Soalnya itu kemanisan anjing. Oh, manis tahu aja. Iya. Ya maksudnya tuh kayak gitu jadi ya kalau untuk ya intinya gitu sih ya harus ada mungkin apa ya? Ya support system itu perlu sih ya. Support system, tapi Support system. iya, support system. Ya, ya sih penting banget tapi itu dia sih kadang supportnya kan bentuk support orang kan beda-beda juga kan. Ada yang mungkin cuman kayak mampus aja makanya lu ngapain lagi ngarepin orang itu mulu nggak ada pilihan yang lain lu wah Iya, ya mungkin beberapa sahabat atau teman tuh yang pertama tuh mikirnya dia tuh kesalnya tuh mungkin di situ gitu ya udah dikasih tahu terus kok masih gitu lagi. Nah, terus mungkin di kesempatan selanjutnya masih curhat lagi. Nah, jadi aku tuh pernah ngalamin hal seperti itu. Jadi temanku tuh marahnya tuh ya karena ya itu ngelihat ya cewek itu banyak maksudnya dan kalau misalkan mau lu kualifikasikan secara individu sebenarnya tuh kita bisa aja kok gitu loh maksudnya kan ya. Cuma kan karena ya ini ya namanya tapi dibutakan gini, tuh ya. sorry cewek banyak tapi kalau misalkan orangnya nilainya yang terbaiknya cuma satu gimana maksudnya yang paling baik untuk dia cuma satu gimana yang paling baik untuk terbaik dianya nih dia si ceweknya enggak si cowoknya iya itu maksudnya mungkin keegoisan manusia seperti kayak gitu kali ya jadi dia tuh nggak mau ngelihat kanan kiri atas bawah dia mah cuma tertuju ya di satu ya berarti cinta tuh candu anjing ya dan nah ya itu dan apakah rasa sakit juga tuh candu terkadang kayak gitu sih explanationnya hanya nggak tahu nih ya rasa sakit itu tuh ya kayak ya apa ya kayak bisa dibilang kayak ini deh pengalaman yang bisa diulang terus menerus di kepala tapi nantinya tuh kalau kita nemuin hal baru yang sekiranya arahnya mau ke arah anjing ini bakal patah lagi nih tapi sebelumnya gue pernah deh ngalamin ini bisa ngantisipasi gitu. Nah tapi di situ kalau misalkan kayak gitu di posisi yang kita kan terbilang memaksakan ya kan nah dan pasti tidak nyaman lah nggak nyaman nah itu tuh pasti pahit dulu karena segala sesuatu pun pasti pahit dulu ya mungkin kekebalan toleransi kita disakiti itu beda-beda kali ya beda-beda makanya masih ada yang bebal masih ada yang keras kepala egois atau mungkin terkadang ada beberapa orang yang mungkin biasanya ke tongkrongan mampir atau gimana terus tiba-tiba dia tuh ngilang dulu let's say setahun 2 tahun pas sampai ke rumahnya gak ada lagi ke sana ikut perang dunia nah kan coba aku nggak relate ada yang kayak gitu juga nggak relate lah gua dulu apa ada mantan katanya nggak boleh nongkrong mantan ngapain sih nggak ada kerjaan kan sebenarnya saya tahu itu siapa kok nggak relate sih mas saya nggak boleh main loh waktu itu nongkrong nggak boleh sama temen nggak boleh ya padahal biasanya apa namanya tuh tiap hari ini nongkrong gitu kan ngomong ada sama kamera dulu ya apa namanya ada asbak kan padahal ketemu bareng teman terus tiba-tiba kalau di WA tuh lagi di mana nih balasnya lama nah
Terus kalinya ngebalas, sorry bro Karin tadi ini gini. MBB. Ya kan MBB gitu. Mm-mm. Ya tapi sih itu lebih ke hak juga sebenarnya, nggak masalah. Cuman entarnya pasti akan ada respon yang mungkin bentuknya sportif juga gitu. Entarnya kayak sebenarnya kenapa sih jarang nongkrong bareng, kenapa sih sekarang mah nggak se-fleksibel dulu atau kayak gimana. Anjir. Nah itu pasti tuh wah perang batin kan, bener nggak sih perang batin. Anjing gue mau jawab karena cewek gue, entarnya cewek gue jelek. Iya, nah tapi nggak masalah tuh. Kita tuh seolah-olah di posisi itu cuma pengen teriak gitu loh, maksudnya tuh teriaknya apa? Ini tuh kita waktu untuk Q time-nya kan udah banyak banget, kenapa aku nggak? Ya Q time kita tuh udah terlalu banyak gitu, makanya kenapa sih? Mau apa ya kasarnya tuh kita tuh mau nikmatin yang sebenarnya itu tuh hak kita untuk nongkrong sama teman-teman, kok sampai kasarannya tuh nggak boleh ya, bukan nggak boleh tapi maksudnya tuh diperdebatkan gitu nggak sih? Jadi masalah. Kenapa sih? Padahal kita maksudnya tuh sesayang itu. Bukan sayang anjing, itu memang bentuk sayangnya ngerasa kesiksa ke kita. Iya, suka pengen. Saya paham rasanya seperti apa. Pengen nyiram pakai kopi anjing. Nggak boleh. Itu tuh tiba-tiba pengen check out cyanida. Iya tapi gini loh. Iya. Nih jangan. Pakai bubuk mesiu nggak? Nih. Biar kangen terus mesiu. Sumpah ini pedes anjing. Iya. Nggak, tapi maksudnya tuh. Ini kalau dari kalau misalkan aku di posisi seperti itu mah bukan dari bentuk dari sebuah rasa sayang anjir. Sayang, maksudnya itu sayang tuh. Ya. Sesayang itu nggak boleh seposesif itu juga. Aku pernah nanya. Apa? Nanya siapa? Sorry ya. Aku pernah nanya kenapa hal itu dilakukan sama setiap cewek. Karena gini Pras, ada beberapa cewek yang mikirnya gini, takutnya ntar kalau di luar dari aku terus nggak kekontrol gitu, aku lihat melakukan hal-hal yang sekiranya bisa merusak diri atau seperti apa. Lebih ke overthinking. Padahal kan ada kamera depan. Nah kan tinggal gitu ya, maksudnya nggak maksudnya kita ya beda. Ya. Karena ya memang ya beda dari cara berpikir sih kan. Gitu. Ya kalau Adam kan ya sangat logika. Tapi kalau namanya Hawa cuma pakai apa? Dikit-dikit pakai hati. Dikit-dikit tersinggungan nah. Itu anjir, udah tergores. Nah, kenapa? Iya makanya tuh kenapa sih kok masih mau dipertahankan dan lu kok segoblok itu juga untuk melakukan hal yang itu maksudnya tuh gitu loh. Karena gini, mungkin dikarenakan si cowok itu tuh ngerasanya kayak dia selalu ada sih. Dia kalau lagi misalkan kita yang ngerasa gabut atau gimana dia ada terus menghibur atau segala macam. Tapi memang kadang-kadang yang jadi salahnya tuh adalah ketika kita sedang lagi bermasalah dengan pasangan, terus tiba-tiba kita bingung aja mau cerita ke siapa. Iya juga sih. Cerita ke siapa? Ngobrol dulu di. Ya. Cerita ke siapa? Terus datang lagi ke temen, tapi ya temennya malah kayak anjing. Counter attack. Lu kemana aja sih anjing? Giliran lagi gini aja lu nyamperin kayak gini wah. Nah, ada juga yang gitu. Nah, di situ tuh yang jadi pusing tuh Pras kadang-kadang. Iya, maksudnya tuh gitu. Kita tuh apa ya? Ya nggak mungkin lah ya kita kalau kita nggak sadar soal masa tuh sebenarnya tuh apa ya? Dari cara dia menjalankan hubungan tuh ya sebenarnya tuh ya kita udah sadar dan tahu kalau ya sebenarnya itu agak udah toksik. Ya, betul. Cuma kan apa ya? Ya mungkin ya karena kita mungkin di posisi sebucin itu jadi kita tidak berpikir ke yang apa ya, aku jujur biasanya kayak gitu suka risih nggak balas chat 10 menit tuh udah kemana-mana pikiran dan bahasan dia di chat tuh gitu loh. Soalnya ya memang cuma aku kan alhamdulillahnya tuh sadarnya cepet gitu ya, ini berkat teman saya juga ini untungnya aku sadarnya cepet gitu loh dan ternyata ya benar. Dan yang aku perhatikan juga ya gitu, tidak lama dari situ ya dia juga pasti kerasa nyari kemana lagi namanya nyari cowok di mana lagi. Dan apa yang aku perhatikan dulu pas masih ya memang ya gue nggak mau munafik, jadi beberapa bulan ke depan pas setelah kita break tuh
ya aku nggak mau munafik karena kadang tuh aku masih nge-stalk sosial media dia. Dan itu wajar nggak sih? Nah, dan pas gue lihat itu polanya Ya. sama seperti pas dia lagi sama aku. Persis ya. Ya toksik lagi. Maksudku tuh gitu loh. Kan ini kan kamu kan makanya aku tanyakan kenapa kok masih bertahan dengan ini, dan misalkan kita bilang anjir kayaknya udah nggak bisa nih. Terus kita cari yang lain. Nah, kita ini yang sering disakiti itu kadang itu suka overthinking Ya. dan memikirkan wah misalnya lagi dekat sama cewek ya mungkin lagi proses. Ya. Kadang-kadang tuh suka ketrigger jebret anjir. Ntar dia kayak yang sebelumnya nggak sih gitu. Trauma. Nah, trauma. Lebih ke traumatisnya itu loh maksud gue tuh. Panas. Aku sih traumanya lama justru waktu ya adalah pokoknya lah ada beberapa waktu. Ya biasa guys, bucin biasa. Gimana sih anjir? Ya bucin aja gimana gitu. Traumanya tuh apa? Gini deh. Di awal justru mikirnya tuh kayak gini pas kalau aku tuh kayaknya ya udah deh gimana kalau kita coba tidak harus saling terhubung dulu gitu untuk beberapa waktu. Terhubung dengan itu orangnya. Ya maksudnya tuh ini di fase sudah breakout atau belum? Udah breakout. Oh jadi maksudnya tuh menjaga jarak komunikasi juga. Ya, misalkan gitu. Bisa juga tanpa harus blokir atau ya tapi terserah sih ini ya. Gua sampai anjing gua pukul gua goblok. Ini kan bisa jadi ini loh, jadi dua kemungkinan antara ceweknya blokir atau cowoknya yang blokir. Biasanya tergantung yang ngajak putus siapa. Itu. Rata-rata seperti itu kan. Ya. Bego anjing sumpah. Tolol banget ya. Tolol anjir kita mah. Sebel anjing. Kan itu bisa jadi malu anjir ya nggak apa-apa ya udah mau udah aja. Iya kan. Nah, blokir. Aku mah berani naruhin telinga aku dua-duanya nih ya. Itu pas blokir pasti waktu di hari pertama anjir lagi kencang-kencangnya itu mesti tanya lah. Bangsat nih ada akses. Semua tuh jadi sebuah pelampiasan. Anjir. Mau apa namanya tuh? Keluar enggak ada arah. Kemana gue keluar berarti mau ngapain tadi? Nah itulah terbentuk sih gitu. Iya. Apa ya? Ini pasal blokir memblokir. Udah kayak rel kereta aja tuh yang diblokir. Yang mana jalur mana? Kita OT dulu. Ini kemarin lagi ramai tuh di Sumatera mana gitu. Ya. Jadi ada masyarakat tuh mau melintasi palang pintu kereta. Ya. Pakai mobil. Itu padahal udah ada sinyal mau kereta tuh mau masuk dan si palang tuh udah mau turun. Itu maksa. Masih masa masuk dan ya accident tuh tidak bisa dihindari. Tapi nggak apa-apa, maksudnya tuh nggak ada korban jiwa. Cuma ya mungkin yang mobilnya aja ringsek kayak gitu aja. Nah, ini kan yang salah kan mobilnya kan maksa masuk. Kereta kan punya jalurnya sendiri. Dia katanya gitu, justru malah yang punya mobil menuntut ganti rugi ke PT KAI. Goblok. Terus langsung ngeblokir jalan keretanya itu pakai besi panjang. Ya. Tadi siapa? Dan itu apa? Satu kampung loh yang setuju. Satu kampungnya tolol. Nah itu. Anjing. Mbak, ibunya Bu. Dibaca di Google ya. Kereta tuh punya jalurnya sendiri. Iya. Kagak ada jalur khusus NMAX. Betul. Kagak ada jalur khusus Mio. Kagak ada. Khusus Beat nggak ada. Kereta punya jalurnya sendiri. Begitu palang itu udah mau nutup, alangkah baiknya ketika kalian masih sayang dengan nyawa kalian sendiri, berhenti walaupun itu ya radiusnya masih agak jauh lah. Dan nunggu kereta berapa sih paling lama? 10 menit doang anjir. Ya kalau lu pengen berak masa nggak bisa sih nahan 10 menit ya? Ya nggak sih? Anjing. Bisa kan ambil ngapain dulu gitu. Iya. Satu aja udah. Tol kayak gitu, memblokir. Ini juga sama. Makanya itu yang ngajak gitu. Kayaknya kita nggak bisa nyambung jebret yang ngeblokir dia. Ini sama aja gitu. Yang ngajak putus intinya gitu ya, siapa yang ngeblokir ya itu, siapa yang ngajak putus sudah. Ini sama anjir. Kayak yang lagi viral tuh goblok emang ini. Sebel anjir. Kan dalam itu emang nyebelin lah pastilah. Tapi apa namanya?
Bentar, tapi ini aku mau nanya. Apa? Kamu tuh tipe manusia yang kasaran, ini kita ambil kasar maksudnya tuh gampang sih setelah misalkan ya gitu, maksudnya kita let's say punya, maksudnya sebelumnya menjalin hubungan kurang lebih mungkin apa ya, jangan setahun deh ya, beberapa bulan, 7 bulanan gitu. Baris itu nggak terlalu lama gitu break. Setelah balik dari fase break ini tuh kamu tuh tipe yang gampang nyari lagi nggak sih? Tergantung kenapa alasan breaknya itu kenapa dulu. Kalau misalkan alasan breaknya di salah satunya ada yang kalau kata Cangcuter sama main serong, beda lagi tuh responnya. Itu lebih kamu untuk gampang nyari lagi pengganti. Ganti. Gitu. Tapi kalau breaknya karena keadaan tertentu, semisalkan karena ya sudah digarisin masing-masing apa jodohnya mungkin, itu sebenarnya agak sulit, apalagi kalau dijodohkan misalkan, ya kita kan nggak tahu ya, walaupun udah 2026 kan pasti aja ada segelintir lah. Iya, ada oknum orang tua yang masih mengira ya ini zaman Siti Nurbaya tuh masih aja. Itu dia. Soalnya ya, dan ya sama juga itu cuma 2 kemungkinan doang orang tuanya. Kalau kagak itu ya si cowoknya tajir, yang satunya ya apa kolega kerja katanya, ini orangnya udah valid dan segala macam. Iya duitnya. Iya. Ya otak sematinya gimana? Kan gitu. Itu dia. Ya walaupun ya itu dia responnya sih beda-beda. Nah yang bikin sedih itu kalau keadaannya seperti itu, dijodohkan sementara anaknya tidak serg dengan pasangan yang dijodohinnya, terus ngerasa kayaknya apa sih harus kayak gini terus gitu kan, sampai kapan takutnya udah dewasa, takutnya berhak untuk memilih seseorang, apalagi untuk apa namanya, iya menjadi pasangan seumur hidup juga, pasangan seumur hidup. Sementara dikarenakan itu pilihan dari eksternal, siapapun itu, entah orang tua atau siapapun, pasti nggak akan bakal nyaman. Apalagi kalau si cowoknya kayak toh si cewek ini aja dijodohin ke gue, otomatis gue punya value banyak dong, jadi suka-suka gue mau ngapain. Selalu ada yang gitu biasanya. Terus di sisi lain ya, si cowok yang misalkan yang lebih awal daripada si cowok baru itu, pikirnya kayak anjing kasihan juga ya, gak sesuai dengan apa namanya tuh kehendaknya dia, gak sesuai dengan kualifikasinya dia. Jadi dua orang itu tuh justru lagi saling, kenapa sih bukan dia, gitu gak sih? Iya, kenapa harus dia, kenapa kok nggak aku? Ya itu yang berat tuh teman-teman. Itu yang berat. Tapi ini deh, kalau nggak gitu mah apa ya? Mungkin nih kayaknya teman-teman pengen denger aja gitu kisah paling tragis aja seumur hidup lu. Katanya abis ini lu ya? Kan udah. Jadi katanya teman-teman pengen denger. Oke. Ya paling tragis. Once Upon a Time. Kayaknya sempat juga dibahas, cuman nggak full deh. Nah ini versi eksklusif. Ini belum pernah di mana-mana kan ya? Ini eksklusif teman. Belum pernah katanya ya, belum pernah diceritain di mana-mana. Ini baru di sini. Gue bahas lagi di dance anjing. Tapi nggak apa-apa. Bang Den, Anda memotivasi kami, Bang Den. Ini ada yang patah hati. Tiap hari tapi. Tiap hari tapi. Agak kesambung. Iya. Monggo. Ya itu sih, jadi harusnya mah ya. Nah ini nih pelajaran juga mungkin ya, sorry tapi bukan mau menggurui ini mah. Siapa tahu aja ada yang relate. Ketika kita sudah berteman baik dengan seseorang lawan jenis, kita tahu tuh koridornya di mana. Kita tahu batasannya tuh di mana. Kita masih temenan lah, Enggak, kamu bilang mau koridor kan? Jalannya. Tak kira tuh aku kedengarannya koridor aja. Anjing ini anjing udah pada habis anjir jajan. Baru H+3 loh ya. Sorry. Lanjut. Aduh, apa namanya? Lo bateing eta anjing. Heureun jadina. Heureun eta gede. Ini soalnya di luar tuh lagi hujan teman-teman, masih itu kan enak gitu ya, ngopi ngobrol sambil ngemil. Iya. Tapi perasaan lah anjing kebanyakan anjir, nggak jadi ya. Malah jadi spam anjir. Iya jadi spam anjir. Udah.
Ini sukanya gue tuh gitu teman-teman apa ya? Tuh orang gampang ke trigger anjir, ada apa-apa tuh udah langsung ke notice. Anjir, ini tahu anjing kok gini sih anjing sensitifnya sih anjing. Ya tapi daripada sensitifnya marah-marah. Waduh. Tahu-tahu ntar Pak minta nanas loh. Oh, nanas. Nanas Lembang aja. Jenama nanas. Nggak enak aja. Oh, iya sih. Enak kan. Ini lanjut. Ya itu jadi mungkin awal mulanya berteman baik, apalagi kalau teman kecil gitu ya. Teman kecil berteman baik, kita ya have fun gitu kan, bisa main bareng atau kayak gimana. At the end of the day, anjir. Terus si pihak cowoknya misalkan sih ya dari cowoknya ini tiba-tiba mikirnya anjing selama berteman ini ternyata nyaman juga ya. Banyak apa namanya tuh hal yang dia support gitu, kayak mungkin waktu dulu tuh memang sering juga dapat hujatan atau kayak gimana, kayak lu ngapain sih masih band-bandan gitu, emang menghasilkan, lu ngapain sih bikin ABCD emang menghasilkan. Mending jadi YouTuber. Itu tuh apa namanya, lebih ke kayak anjing apaan hidup gua, masalah gua mau ngapain. Iya, daripada bikin band royaltinya ribut noh kemarin. Waduh. Ya mending jadi YouTuber, bener. Tapi memang bener. Apa sih bikin band, ya udah bikin YouTube. Iya juga ya, bisa jadi keinspirasi ya. Ada. Makasih. Berkat Anda tanpa naskah terlahir anjing. Dan kita mau edit guys, anjir. Tanggal berapa? Juni 22. Juni. Nah, itu teman-teman. Ntar kita bakal ke ini. Sungai Amazon. Kita mau di sana. National Geographic. Enggak jadi di Buenos Aires. Enggak. Kita kan mau nangkap ini. Reptil ini. Ini mau dikawinin sama komodo. Kali Siwan. Nah gitu lah. Iya. Gitu. Jadi tungguin aja. Tapi yang penting ini kita dengerin dulu. Dia kasihan ya anjir. Kasihan pedih banget anjir. Dulu ya. Apa namanya? Ya itu, kita terus tiba-tiba anjing nyaman gini segala macam, terus pas kita coba ungkapin ternyata keadaannya udah ada yang rubah. Apa tuh? Nah, ada yang rubah. Mau gimana ya? Pertamanya aku suka bingung kalau mau nyampein sesuatu ke kamu. Itu apaan sih? Ngomong apa sih kamu? Gitu kan. Itu kamu yang maksudnya mau yang bilang. Oke. Maksudnya gimana? Itu kenapa sih kamu kok tiba-tiba nanya kayak gitu misalkan? Ya enggak, maksudnya kita bisa nggak lebih dari ini gitu. Kita bisa ada kejelasan nggak sih? Kan udah jelas ya. Nggak jelas, aku tidak mau ceritakan misalkan. Iya, titit anjing. Terus si ceweknya bilang kayaknya yang udah mau udah aja deh, kita kayaknya lebih cocok buat berteman baik atau gimana. Oke, terima dulu, walaupun itu mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi, tapi setidaknya dia mungkin merasa jauh lebih baik jika posisinya seperti itu mungkin. Nah, udah kayak gitu tiba-tiba ada trouble dengan pasangannya, terus kayak tangan lah apa segala macam. Si ceweknya. Oke. Galak dia, wah pokoknya inilah kalau apa namanya, kalau hewan buas mah belum dijinakin, belum divaksin AstraZeneca. Nah, kok kenapa ya cowokku tiba-tiba kayak gini? Emang cowok kayak gini ya rata-rata kalau lagi ada apa pikiran yang bikin dia kesal gitu. Ya sebenarnya nggak semua kayak gitu juga menurut. Ini ada Aldi kok baik hati di. Enggak juga dong. Iya, rajin menabung lagi. Rajin menabung. Kan bentar lagi si Rera masuk sekolah. Iya. Juga. Besok jadi relawan lagi. Ayah, pengen HP, siap. Pengen MacBook, iya, langsung. Guys, ginjal sebiji berapa sih? Ini anak mau MacBook katanya. Nah, gua mau apply CV ke NASA. Nah, itu kita dagang uranium. Ya. Buat bikin nuklir. Part 2. Bakso rudal kita mami ayam, bakwan nuklir. Bakwan balistik. Boleh. Tank supersonik boleh. Bisa. Magnum game buat. Saya. Was juga bisa, was. Itu gimana?
Ya tapi susah sih pas kalau misalkan keadaannya kayak gitu mah, jadi lebih ke ya akhirnya dibuka lagi blokirnya, curhat. oh, Kagak diangkat, dikiranya udah benci sama. nah itu tuh kadang si anjir maksudnya tuh apa ya, di posisi kalau ya bener-bener yang basic atau backgroundnya kita tuh ya memang yang sudah kenal dan teman dari kecil atau teman dari lama tuh ya memang gitu, maksudnya tuh berawal dari rasa nyaman kita yang terlalu berpikir nyaman, dan sebenarnya ceweknya juga sebenarnya responnya nggak nyamannya tuh bukan nyaman kok yang gimana gitu loh maksudnya tuh, jadi ya antara apa ya terlalu nyaman dan dianya ini, jadi justru malah pas kita mengungkapkan tuh justru tidak nyaman di hubungannya ini ya. Jadi ya soalnya ya apa ya di beberapa ini pun apa ya di beberapa pahitnya kehidupan saya, jadi ya memang aku juga ngerti maksudnya tuh kalau misalkan kita tuh mau ya kalau udah temenan ungkapin, aku ngerti perasaan risihnya dia di mungkin pas kita iya purpose untuk mengungkapkan untuk menjalin hubungan tuh kadang aku ya berpikir juga gitu sekarang misalnya tuh ya setelahnya juga ternyata ya oh iya ternyata mungkin ya memang dia tuh mungkin ya risih ya maksudnya, soalnya apa ya eh kita minta lebih dari yang ada tapi sedangkan si ceweknya ini itu tuh ya nggak butuh lebih apapun dari kita gitu loh maksudnya tuh ya udah ya just a friend aja, dan jangan ya mungkin itu tuh dari problem yang munculnya kerenggangan, padahal tuh apa ya maksudnya tuh kadang tuh kalau nembak ditolak malu anjing. Iya, yang Bangsat. pertama itu malu dulu. Ih kita gitu sorry tapi kan ih bangsat goblok anjing malu gue nih kalau ditolak. Ya tapi ya setelah itu ya kita itu baru sadar oh ya memang ya semua tuh ya mungkin ini ya bentuk dari egoisme manusia tuh memaksakan kehendak dan pola pikirnya tuh kayak seolah-olah kita tuh yang paling bisa ngertiin dia dalam situasi dan kondisi apapun gitu. Kadang aku tuh suka overthinking ke sana, makanya wah aja nggak benar. Soalnya apa ya? Ada salah satu temen kita, boleh disebut Seketan, tetap sendiri dia sama si ini berapa lama? Dari SMP kelas 1 iya sorry ya gue tuh berapa tahun anjir. Kagak nikah. Terus kenalan sama salah satu cewek di tempat kerja. Baru pacaran 4 bulan langsung nikah. Iya. Baru 4 bulan. Anjing. Punya rumah sekarang ini. oh nah itu dia, berarti kita nggak bisa goblok ya. Dia pacaran bertahun-tahun kagak jadi nikah, pacaran 4 bulan doang anjir langsung saya terima, buset booster bro. Yang kencang bukan motor doang ya anjing, apanya tuh kencang juga ininya, pernyataan cintanya juga anjir gila. Nah itu tuh maksudnya tuh, nah mulai dari situ tuh kita tuh jadi justru malah overthinking dan seolah-olah kita tuh nggak mau apa ya nggak mau menyadari kalau maksudnya tuh realitanya tuh ya sepahit itu gitu loh. Kadang kita tuh apa ya denial dulu dan mulailah dari situ maksudnya tuh ih anjir, dan emosi terutama maksudnya tuh padahal tuh ya maksudnya tuh ya untuk memahami mencintai dan menyayangi dia tuh butuh effort yang sangat besar. Ini kasarnya sampai kita ya jungkir balik apapun itu all out ya, apapun itu kondisi dan situasi, gas mah tetap digas gitu. Iya itu jadi muncul kita tuh justru menyalahkan kehidupan, dan ya kadang tuh sampai kalau memang sudah over malah ya menyalahkan Tuhan gitu loh. Kenapa sih hidup gue tuh kayak gini, apa yang salah dengan gue gitu loh maksudnya. Kenapa harus apa ya situasinya harus kayak gini dan berkali-kali juga dengan rentan waktu yang berdekatan apalagi. Iya, nah makanya aku tuh ya itu tuh makanya aku pengen nanya juga apakah kamu tuh tipe yang maksudnya tuh kalau setelah disakiti dan benar-benar kasarnya tuh dihajar habis-habisan bakal bisa menemukannya pengganti dengan mudah ya, atau ya memang bertahan untuk menyendiri dulu kayak, atau tidak ada ini aku benci dengan kehidupan ini set langsung ini diving yo ya maksudnya kayak gitu loh.
Sebuah tragedi kenekatan manusia, egoisme manusia kan munculnya dari perasaan yang dalam. Iya, ya Joker pun gitu. Dia kan jahatnya karena terlalu disakiti juga gitu kan. Banyak orang yang tidak respect ke dia dan maksudnya itu mendiskriminasikan dan bullying. Daya itu maksudnya tuh kayak gitu. Jadi apa ya? Ya ini terutama ya kan kita sering juga lah ya ngelihat di sosial media tuh. Iya berawal dari situ. Kriminalisasi terus kayak yang kemarin itu yang mahasiswa di mana sih itu kan? Yang dia yang di kampusnya itu berawal ya dari kisah asmara mereka. Jadilah ya gitu, tragedi ya gitu. Saking mungkin dia ya gitu, hidup tidak adil, Tuhan tidak mengerti apa yang aku rasakan. Ya udah kalau misalkan apa ya kalau misalkan kita tidak bisa dipersatukan ya sudah. Nyawanya bakal gua renggut gitu loh. Supaya ya apa? Ya nggak ada orang lain juga yang bisa memiliki kamu kan itu. That's the point. Itu. Dan jadi inget juga ini. Tapi beresin. Apa? Pepatah. Bukan yang ini, yang hewan enggak? Bukan itu. Papatok. Ya tapi apa? Jadi ingat apa? Apa tuh? Nah, tadi kan katanya kamu jadi ingat sebuah pepatah. Ya pepatahnya apa? Pepatahnya dari musik juga ada. Jadi penggalan lirik. Bukan pepatah anjir. Bukan ya. Ya Allah. Bukan. Jangan menginginkan orang yang nggak bisa kamu miliki. Iya sih. Gitu. Dan itu lagunya siapa? Ada jeda tuh Boy Bench. Berarti di play. Iya, di play. Mainkan. Terus apa namanya? Jangan menginginkan orang yang kita inginkan sementara orang tersebut itu nggak mau. Iya. Nggak mau pun juga kadang ada tujuannya tersendiri, maksudnya kayaknya aku pengen menghargai pasangan si cowoknya daripada jadi aneh entarnya, yang mending kenapa aku aja yang mundur. Bisa jadi juga seperti itu kan. Nah terus apa namanya, setelah itu terjadi dan kita sudah dengan pasangan yang kita pilih, pasti ada beberapa waktu yang kayak mikirnya kayaknya ada satu hal yang luput nih yang nggak biasanya aku terima gitu. Kayak misalkan boleh nih respect lo, semangat ya, terus gimana segala macam, thank you banget. Atau kenapa kalau gua pribadi tuh suka seneng gitu loh kalau ada yang respect. Jadi diperhatiin orang lain. Atensi. Betul. Ya gitu. Kok di sini malah nggak diperhatikan, malah nggak suportif, malah nggak mikirnya tuh kayak yang ngapain sih kamu tuh ngapain gitu loh. Sementara yang apa namanya, dengan tujuan yang sebenarnya tuh kita nggak akan bakal nemu lagi gitu di diri cewek lain, itu nggak bakal nemu. Nah itu kenapa tadi bilang tuh kayak cewek banyak tapi yang terbaik kan belum tentu sebanyak itu. Asik. Nah pasti ada salah satu dari 1 banding sejuta manusia. Entah mungkin kalau di Venus juga ada. Betul. Satu chemistry. Iya, apalagi ya gitu yang kita obrolin pernah tuh alien wanita, itu mungkin salah satunya. Ya. Ada di bulan loh teman-teman. Iya, bisa banget tuh lupa gue. Iya, yang kasihan itu dia pun butuh perhatian gitu. Anjir ini kok nggak ada sih makhluk hidup yang pengen nyelamatin gua gitu ya. Sampai ribuan tahun anjir malah turu di bulan anjir. Ya pas ditemui sama manusia, anjing tinggal mayatnya doang. Kelamaan bang katanya. Bang kelamaan bang. Gua dari tahun Masehi bang. Lu kok baru itu penemuan itu 2000 berapa sih? Yang di wanita alien baru itu 2002. Pas Apollo ini kan Apollo 9, Apollo berapa sih? Yang di exposure yang ditayangin di beritanya kan tuh meledak sih, roketnya nggak jadi naik ke bulan. Yang ekspedisi mana anjir? SpaceX apa ya? Yang mana sih? Pokoknya meledak lah si roket itu nggak berhasil nembus bumi untuk ke atas sana. Itu tahun berapa? 2002. 2002. Oh tuh bang anjing dulu kan ini. Ya soalnya kan belum ada Google Map. Oh belum. Iya makanya gitu ya lo bang ini. Gua di sini dari 1920 anjing. Lu baru kesini 2002 bang ini. Kasihan. Ya mungkin itu ya perbandingan rasio wanita untuk yang terbaik tuh mungkin itu tahu-tahu udah jadi fosil aja.
Kayak siapa? Yang di suku Himalaya itu ya, yang maksudnya yang masih Mayang. awet itu kan ya? Oh ya, yang diawetin ya. Ya enggak ya, maksudnya yang ya pengawetan alami itu loh, sampai masih utuh itu loh mayatnya. Iya. Yang mumi Tutankhamun. ini tuh mah ini dari suku Maya anjir. Itu kan ada itu. Itu Bang anjir, ya Allah Bang anjir. Bang kalau baru segi sekarang sih. Ya mungkin ya memang ya kadang tuh ya soalnya gitu, kadang tuh memang yang namanya perasaan kadang tuh ya ini membentuk sebuah kejadian atau apapun itu yang absurd. Ya soalnya ya itu tuh kadang justru malah kita tuh mengabaikan nih itu kita terlalu fokus sama pasangan yang bakal kita idam-idamkan. Nah, tapi kita tuh nggak sadar di sisi lain tuh ada orang yang berharap sama kita gitu. Gue pernah soalnya kayak gitu tuh. Nggak usah, jangan, nggak usah, nggak ada. Ntar tonton aja kalau udah tayang ntar. Sok-sokan gimana. Iya. Sok-sokan. Nggak, tapi maksudnya tuh gini, ini sebelum kita tutup maksudnya tuh. Ya kadang tuh karena kita tuh terlalu berfokus. Ya ini nih, makanya kenapa manusia tuh egois dan maksudnya tuh ya dia berharapnya apa yang dia inginkan tuh terkabulkan oleh Tuhan. Jadi itu karena kita terlalu fokus. Soalnya ya itu aku tuh kadang tuh gitu. Jadi pas udah kita jebret gitu ya, maksudnya tuh maksudnya mau menyatakan perasaan ke wanita yang kita idamkan gitu, terus ditolak, jebret, bad pasti. Ya. Nah, baru dari situ kita tuh baru sadar ternyata ya ada orang yang berharap sama atensi kita di sisi yang lainnya. Kita udah lama nggak ngeh gitu ya. Oke. Nah tapi dari kalau dari situ aku merasa nah ya maksudnya mengalami nah. Tapi ya gitu sensasi dan rasa dan untuk menjalaninya tuh jadi ya kayak naon sih hari-hari itu ya hambar. Ya gitu. Ya ujung-ujungnya apa? Justru malah kita menyakiti perasaan dua orang. Iya. Jadi ya karena kita ya kasarnya gitu kita menyatakan perasaan ditolak, kan dia pasti risih dan apa ya kasarannya tuh jadi ilfil. Ya. Dan anjir kenapa sih harus kayak gini, dia mungkin juga kayak gitu. Kenapa sih harus kayak gini gitu? Ya emangnya kita nggak bisa untuk hanya sekedar teman untuk sharing doang. Ya kita dalam hati pasti ngomong ya nggak bisa, ya gue mah pengen milikin lu gitu, nggak bisa gitu. Jadi maksudnya tuh masih di situ masih kekeh tuh apa ya, masih bersikeras untuk dan keras kepala aja itu iya memang tidak bisa gitu. Ya memang gue pengennya lu gitu loh. Ya lu buat gue buat lu gitu. Nah tapi di sisi lainnya kayak gini, pas kita menjalani dengan kita tahu anjir ternyata ya memang di sisi negatifnya cewek itu ya kayak gitu. Jadi ya memang kita tuh jangan terlalu berharap dan jangan juga untuk bukan terobsesi, tapi maksudnya tuh jangan kasih yang lebih supaya kita tuh dapat atensi dia mah lebih baik dari A dari si B, dia mah lebih perhatian. Terkadang hal seperti itu tuh inisiatif dan kebaikan niat kita tuh ya dibalasnya dengan ya goresan luka di dada anjing. Wah, itu kita ditolak gitu ya, terus kita kan menyakiti hatinya dia juga. Nah kita sama yang ini kita nggak bisa ngasih kayak apa yang kita ngasih ke dia karena ya apa ya dia bukan prioritas. Tapi kalau misalkan tetap dijalankan terasa hambar, ya kita nyakitin hatinya dia juga ya. Jadi serba salah gitu loh. Kehimpit lah. Betul ya. Dari situ jebret langsung udah ya iya ini kehidupan gitu. Ternyata kehidupan ya ada garisnya masing-masing. Dan kita jangan meminta untuk lebih, ya setidaknya ya kita apa ya kasarannya tuh berbangga diri lah. Ternyata gue kalau mencintai seseorang bisa effort dari yang lain. Ya. Jadi kamu harus sebenarnya di situ harus berbangga hati juga. Oh berarti ya lu bukan jodoh gue, berarti jodoh gue lebih baik dari ini. Nah itu udah that simple. Ya enggak sih? Jadi gitu teman-teman mungkin ya. Pembukaan di mana kita bakal menghadapi yang namanya bulan April dan gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau menyatakan cinta boleh. April mau iya. Karena hidup ini semua adalah kebohongan belaka. Nah enggak, tutup aja lah.
Nagih ya? Pembahasan nagih ya memang. Ya, ya itu tadi sih yang mungkin bisa sedikit di-share lah ke teman-teman lah ya. Siapa tahu atau bahkan punya pengalaman. Pelakunya itu sendiri yang mengalami kan. Iya, sadar diri Anda. Ya, terus ya semoga si segmen ini berkesan juga untuk teman-teman, dan ya tentunya buat teman-teman yang juga kamu diem goblok gua nih. Iya. Gua udah biasa ya begitu. Gua diem. Jadi silakan diambil positifnya, yang negatifnya dilelang kayak atau kayak gimana terserah. Ya. Ya apa ya maksudnya ya semoga kalian tidak bodoh kayak kita juga lah. Ya. Untuk memilih apa ya? Takut salah langkah gitu ya. Memilih pilihan dan ya apa ya semoga kalian masih waras aja lah gitu yang telah pernah disakiti dan masih selamat. Anda orang stres itu betul, setuju teman-teman. Orang stres, orang bego aja. Iya, bisa untuk melakukan pertolongan pertama kalau P3K kan pakai ini dulunya menjual alkohol udah sembuh baru diperban gitu kan. Kita kan letaknya di hati cuy. Iya ya kan, organ dalam lah ya. harus ke dokter internis. Internis. Dok, dada saya sesak, pasti habis diputusin ya. Betul dok. Iya betul, selama intinya gitu teman-teman. Maksudnya ya apa ya, mungkin ini masih bakal kita bahas lah karena ya memang ini kita beres Idul Fitrian kita kan. Nah ini kan mulai menjadi apa ya, dengan bukan status yang baru tapi maksudnya itu dengan jiwa dan raga yang baru ya. Semoga di situ kalian juga aku pengen menyatakan cinta setelah ini, semoga kan karena kita telah bersih hati dan fitrah kita gitu kan, jadi supaya amal ibadah dia sebelum pas di bulan puasa terkabulkan. Ya udah aku mau jadi pacar kamu. Iya makasih gitu kan bisa. Ya kan karena fitrah baru. Ayo barunya itu juga. Ini nggak apa. Gitu ya teman-teman ya. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka ya tinggal di like lah. Terus kalau misalkan bang ini kayaknya bahasanya dalam deh, boleh gua share nggak sih? Ya boleh banget ya. Tapi ya salah satunya yang merah-merah gede apa? Subscribe. Yes, subscribe. Biar bisa monetize. Hey, ini biar device-nya bisa ganti. Ini udah mau panas lagi ini. Seperti itu teman-teman. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Thank you yang udah ngikutin sampai sejauh ini tanpa nasihat. Kita ketemu lagi lah pokoknya. Enggak, tapi itu noise gimana? Belum jadi. Noise mana? Noise? Belum tuh. Makanya kalian sabar ya. Ini soalnya kan kurang sibuk, relawan. Saya buruh tani, Bang Cepi itu bengkel-bengkel ini, biasa bengkel tukang las, bengkel ketok magic. Bang Dwi kan lagi ini juga, lagi TPB. Tahu nggak TPB kalian? Dulu zaman kita sekolah itu loh. Ujian. Kan dulu kan sebutnya TPB. Iya benar. Iya si Bang Dwi lagi TPB di SD ini, SD Somalia, Somalia 2 gitu teh Bang Dwi itu. Jadi belum bisa masih di sana, masih biasa gitu teman-teman. Iya, gitu. Oke teman-teman ya, thank you yang udah nonton. Gitu aku ketemu lagi di episode selanjutnya tentang patah hati tentunya. Thank you teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Haji Mas.